Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman YouTube semua yang saya hormati, hari ini saya nggak mau ngebaca tentang sejarah ya, karena saya pengen mengulas yang lebih berbeda ya, mengulas tentang pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita ambil dari semut. Walaupun binatang itu kita lihat kecil dan sepintas kita nggak melihat apapun yang bisa kita ambil dari dia, itu bukan karena nggak ada pelajaran di dalamnya, tapi karena kita yang tidak mau belajar dan tidak mau menginvestigasi ya, sehingga kita kekurangan referensi. Saya akan mengulas tentang manfaat apa yang bisa kita ambil dari semut ya. Namun sebelum lanjut, seperti biasa saya putar dulu intro dari channel saya, Pemikir Ulung. Oke teman-teman semua, semut itu merupakan hewan kecil tapi tidak dengan nyalinya ya, nyalinya besar, malah mungkin nyali kita lebih kecil daripada semut. Ada manfaat-manfaat pelajaran yang bisa kita ambil dari semut teman-temannya. Yang pertama, yang paling besar itu adalah bersosial. Kita hidup di dunia ini bukan hanya sendiri, tapi kita ditakdirkan untuk hidup berkelompok. Artinya itu bukan hanya mementingkan keinginan kita sendiri, tetapi yang paling penting itu adalah selain peduli terhadap diri kita, juga peduli terhadap orang lain. Itu hidup yang bersosial lah. Itu maksud daripada kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil daripada semut itu adalah menyapa. Di era saat ini tentu menyapa orang lain itu adalah suatu yang mewah ya. Mewah itu benar-benar sulit untuk dipraktekkan. Nggak tahu kenapa, padahal sekedar senyum aja, sekedar memberikan salam atau sekedar mengucapkan hai atau selamat pagi dan lain sebagainya, itu benar-benar mahal loh. Kenapa? Karena kita terfokus pada aktivitas kita masing-masing. Kita megang HP, kita megang komputer, pandangan kita nggak bisa sudah terbingkai untuk menatap terus ke HP yang kita pegang, ke monitor yang sementara kita pegang, sehingga kita lupa untuk menyapa orang lain gitu. Bertemu di jalan, kita asik dengan HP kita, lupa menegur orang lain, sehingga hubungan sosial itu tidak terbangun dengan baik oleh karena kita tidak menyapa orang lain. Semut memperkenalkan itu, cara menyapa itu gimana? Anda perhatikan tuh semut yang jalan-jalan ya. Ketika dia bertemu dengan dia punya teman, langsung aja berhenti sedikit. Ada setengah detik sampai 1 detik mereka berhenti sejenak untuk saling mengucapkan sesuatu gitu. Kita nggak paham ya bahasa semut gimana, tapi yang jelas dia berhenti untuk saling menyapa gitu. Dan ini harusnya merupakan gambaran yang bagus sih. Ketika kita berteman, kita berkawan, kita berkelompok, satu sama lain bertemu itu, kemudian kita menyapa, kan kelihatannya lebih bagus gitu ya, lebih adem. Kenapa kita butuh disapa dan saling menyapa orang lain? Karena kita makhluk sosial dan terasa adem gitu ya ketika disalamin sama orang lain, ditegur sama orang lain. Tentunya bukan dengan teguran yang ada sambungan-sambungan memaki ya, itu kan nggak bagus ya. Jadi teguran-teguran yang menyejukkan, menenangkan, istilahnya say hello lah. Yang ketiga teman-teman, yang harus kita ambil dari semut ini pelajarannya adalah tidak menyerah. Ini benar-benar satu gambaran yang harus direfleksikan dalam kehidupan manusia. Tidak menyerahnya semut itu seperti apa? Kita lihat begini, semut itu ukurannya kecil ya. Daun yang dia angkat itu berpuluh-puluh kali lipat dari badannya gitu. Tapi apa yang dia lakukan? Apakah dia pergi meninggalkan ini benda? Tidak teman-teman, dia bawa meskipun itu berat, meskipun dengan susah payah di tengah jalan dia bawa gitu. Itu salah satu contoh bahwa semut itu tidak menyerah gitu. Yang kedua, ketika dia bertemu dengan jalan yang menanjak atau katakanlah dinding, apakah dia berhenti? Tidak teman-teman, dinding ditabrak sama dia, jalan terus gitu. Dinding aja dia jalan, apa jalanan rata? Kita sebagai manusia asik, jalanan rata semua, masih aja ada yang menyerah di tengah perjalanan. Makanya sifat ini yang perlu diwarisi oleh manusia sebenarnya sih. Begitu juga semut ketika bertemu dengan jurang. Apakah mereka tidak semangat lagi untuk menyeberang ke sebelah? Dia masih berusaha teman-teman. Dia menjadikan badannya sendiri sebagai pijakan untuk kawan-kawannya, menjadi jembatan untuk kawan-kawannya bisa melintas. Dengan gotong royong, mereka bisa melintasi jurang tadi. Ini benar-benar pelajaran yang berharga teman-teman. Selanjutnya nilai yang keempat adalah peduli terhadap sesama. Pedulinya semut itu terhadap sesama itu seperti ini. Misalnya dia dapat sebutir gula ya di jalanan.
tersebutir beras, dia nggak makan di situ, di tempat itu juga enggak, tapi dia bawa dari tempat dia temukan, dia bawa ke dalam lubang, ke dalam gua, dia dan kawan-kawannya bersarang. Di situ dia makan bersama. Coba kalau manusia nemuin uang di jalan atau nemuin apalah di jalan, ya tentu yang dipikirkan bukanlah orang lain, tapi dirinya sendiri dulu. Itu kita manusia begitu. Dan harusnya ini diganti sih sama sifat semut tadi. Bagus sekali sifatnya. Dia bawa untuk kawan-kawannya dan dimakan bersama. Ini merupakan sifat yang benar-benar kebersamaan yang hakiki. Yang terakhir adalah sifat gotong royong, saling tolong menolong. Tolong menolong dari semut ini nggak bisa dijelaskan lagi ya. Dalam hal apapun saya melihat bahwa semut itu selalu tolong menolong. Apapun yang mereka lakukan pasti selalu tolong menolong. Membuat sarang dari daun-daunan yang terurai, mereka bisa satukan dengan bersama, dan itu merupakan bentuk gotong royong. Alhamdulillah budaya kita di Indonesia gotong royong itu ada ya. Misalnya mau ngangkat pindah rumah ya. Jadi pada saat pindah rumah itu dicabut bersama, diangkat bersama, kemudian dipindahkan di lokasi yang telah disepakati gitu. Sehingga gotong royong itu masih secara parsial ya di kita. Ada yang kita gotong royong, ada juga kita nggak gotong royong. Sifatnya individual dan tidak mau bersama-sama. Sehingga ini sih sifat-sifat yang perlu kita ambil dari semut ya. Jadi ini saja teman-teman ya yang bisa saya bacotkan, semoga bisa menyadarkan kita bahwa manusia itu adalah makhluk yang berkelompok dan seyogyanya saling menyapa, tidak boleh menyerah ketika bekerja, peduli terhadap sesama, dan yang terakhir adalah bergotong royong. Semoga video kali ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.